6 makhluk misterius yang disebutkan dalam Al-Quran dan tetap menjadi misteri besar dalam tradisi Islam. Makhluk-makhluk ini terkait dengan alam gaib dan kisah-kisah yang menimbulkan banyak interpretasi di kalangan ulama serta ahli tafsir. Sifat-sifat dan peran mereka yang unik seringkali mengundang spekulasi dan pertanyaan lebih lanjut. Namun, karena Al-Quran tidak memberikan penjelasan terperinci mengenai beberapa dari mereka, banyak yang tetap tidak sepenuhnya terungkap hingga saat ini. 1. Ya'juj dan Ma'juj, Gog dan Magog. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua kelompok atau bangsa misterius yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits sebagai bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Kisah mereka muncul dalam surah Al-Kahf, Lablaf Sumel, ketika Zulkarnain, seorang raja saleh, membangun tembok untuk menahan mereka dari menyerang umat manusia. Dalam surah Al-Kahf 4, mereka digambarkan sebagai makhluk yang membuat kerusakan di bumi. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu membuat kerusakan di negeri kami. Maka dapatkah kami memberikan imbalan kepadamu agar kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Surah Al-Kahf, surah 14, surah Amansi. Ya'juj dan Ma'juj diperkirakan akan keluar dari tembok yang mengurung mereka pada akhir zaman untuk menyebarkan kehancuran besar sebelum hari kiamat. Meskipun banyak yang percaya bahwa mereka adalah makhluk seperti manusia, tidak ada penjelasan pasti mengenai bentuk atau asal-usul mereka. Beberapa ulama menganggap Ya'juj dan Ma'juj sebagai simbol dari kekuatan destruktif di dunia ini. Sementara yang lain percaya bahwa mereka adalah bangsa barbar yang akan muncul di masa depan. Terdapat spekulasi mengenai di mana tembok tersebut berada. Ada yang berpendapat bahwa itu mungkin di daerah pegunungan antara Asia Tengah dan Timur Tengah, tetapi lokasinya tetap tidak diketahui secara pasti hingga hari ini. Misteri tentang kapan dan bagaimana mereka akan muncul tetap menjadi tanda besar yang dihubungkan dengan kiamat. Dabbat al-Ard adalah makhluk misterius lain yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai salah satu tanda besar menjelang kiamat. Dalam surah An-Naml 27-82 disebutkan bahwa makhluk ini akan muncul dari bumi dan akan berbicara kepada manusia, mengungkapkan kebenaran mengenai wahyu dan peringatan tentang kedatangan hari kiamat. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Yab 62. Tidak ada rincian lebih lanjut dalam Al-Quran tentang bagaimana rupa Dabbat al-Ard. Tetapi banyak tafsir menggambarkan bahwa makhluk ini mungkin merupakan binatang besar yang muncul di akhir zaman. Beberapa ulama berpendapat bahwa Dabbat al-Ard adalah makhluk berbentuk binatang yang luar biasa, yang akan muncul untuk menandai akhir dunia dan memperingatkan orang-orang tentang kebenaran wahyu. Ada juga spekulasi bahwa Dabbat al-Ard mungkin akan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi orang-orang yang beriman dan kafir. Meskipun banyak spekulasi tentang bentuk dan karakteristik makhluk ini, satu hal yang pasti adalah bahwa kehadirannya akan menjadi tanda besar dari datangnya hari kiamat, yang menegaskan peringatan dari Allah SWT bagi manusia. 3. Iblis. Iblis adalah salah satu makhluk paling penting dan misterius dalam Al-Quran. Iblis adalah jin yang tidak mau tunduk kepada Allah ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam AS, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-A'raf 19 dan beberapa ayat lainnya. Sebagai akibat dari ketidakpatuhan dan kesombongannya, iblis diusir dari surga dan dijadikan musuh utama manusia. Dan kami ciptakan kamu, kemudian kami membentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang sujud. Sejak saat itu, iblis terus berusaha menyesatkan manusia agar melawan perintah Allah. Meskipun disebutkan bahwa iblis adalah jin, ada banyak aspek misterius tentang dirinya. Salah satunya adalah kekuatan luar biasa yang dimilikinya untuk memengaruhi manusia melalui bisikan dan godaan. Dalam tradisi Islam, diyakini bahwa iblis dan pengikutnya memiliki kemampuan untuk mengganggu manusia tanpa terlihat, dan kekuatan serta cara kerjanya masih menjadi spekulasi di kalangan ulama. Iblis adalah makhluk yang tak terlihat, dan ini menambah aspek misterius tentang dirinya. Al-Quran menegaskan bahwa manusia harus waspada terhadap godaannya, tetapi detail tentang bagaimana ia menjalankan tugasnya masih menjadi misteri.
Jin adalah makhluk yang banyak disebutkan dalam Al-Quran, termasuk dalam surah Al-Jin. Mereka diciptakan dari api tanpa asap, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Hijr. Jin adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas seperti manusia. Ada jin yang taat kepada Allah, dan ada pula jin yang menentangnya. Beberapa jin kafir, seperti iblis, bekerja untuk menyesatkan manusia. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam, dari api yang sangat panas. Al-Hijr. Jin adalah makhluk yang hidup di alam yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Mereka dapat hidup berdampingan dengan manusia, tetapi biasanya berada di alam yang berbeda. Jin memiliki kemampuan unik, seperti berubah bentuk, bergerak dengan cepat, dan mengakses tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau manusia. Namun, karena mereka tak terlihat oleh manusia, banyak hal tentang jin masih menjadi misteri. Kemampuan mereka, bagaimana mereka hidup, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia manusia adalah subjek yang sering diangkat dalam tafsir Al-Quran dan cerita rakyat. 5. Malaikat Maut Israel. Malaikat Maut adalah makhluk yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa makhluk hidup. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dengan nama Israel, tugas malaikat maut digambarkan dalam beberapa ayat, seperti dalam surah As-Sajdah 13. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian hanya kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Qur'an As-Sajdah 32 verse. Malaikat maut adalah makhluk yang sangat misterius karena Al-Quran tidak memberikan rincian lengkap tentang bagaimana dia bekerja. Meskipun diyakini bahwa dia mencabut nyawa makhluk hidup sesuai dengan perintah Allah, bagaimana proses ini terjadi dan bagaimana malaikat maut bisa hadir di banyak tempat pada saat yang bersamaan tetap menjadi misteri. Ulama sepakat bahwa dia memiliki kemampuan yang luar biasa dan berada di bawah kendali mutlak Allah. Tetapi detail operasional dari tugasnya masih belum sepenuhnya dijelaskan. Al-Buraq. Al-Buraq adalah makhluk misterius yang disebutkan dalam kisah Isra Miraj, perjalanan malam Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan kemudian naik ke langit untuk bertemu Allah SWT. Menurut hadits, Al-Buraq adalah makhluk yang lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil dari kuda dengan kecepatan luar biasa. Al-Buraq membawa Nabi Muhammad SAW dalam perjalanannya melintasi jarak yang sangat jauh hanya dalam satu malam. Al-Buraq adalah makhluk misterius karena tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai asal-usul atau bentuknya dalam Al-Quran. Hadits hanya menggambarkan Al-Buraq sebagai makhluk yang sangat cepat, tetapi bagaimana makhluk ini diciptakan dan bagaimana dia bisa bergerak dengan begitu cepat masih belum dijelaskan dengan detail. Sebagian besar ulama setuju bahwa Al-Buraq adalah makhluk surgawi yang khusus digunakan dalam peristiwa luar biasa ini. Kesimpulan Al-Quran menyebutkan berbagai makhluk yang misterius dan memiliki sifat-sifat yang luar biasa. Meskipun beberapa di antaranya hanya disebutkan secara singkat, makhluk-makhluk ini telah menimbulkan banyak spekulasi dan perdebatan di kalangan ulama dan ahli tafsir. Mereka seringkali terkait dengan peristiwa penting, seperti tanda-tanda akhir zaman atau kisah perjalanan spiritual. Namun, karena Al-Quran tidak memberikan penjelasan yang sangat rinci tentang mereka, banyak hal tentang makhluk-makhluk ini masih menjadi misteri hingga saat ini. Ini mengingatkan kita akan kebesaran dan kompleksitas ciptaan Allah yang melampaui pemahaman manusia biasa.